Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Alhamdulillah, alhamdulillah, sudah sepatutnya bagi kita dan semestinya kita mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pagi ini kita rasakan kembali kedua nikmat dari nikmat-nikmatnya, yaitu nikmat sehat dan juga nikmat iman, sehingga dengan keduanya kita bisa hadir di majelis pagi hari ini. Dan tentunya tak lupa salawat teriring salam terlimpah curah selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam. Baik teman-teman semua, dimanapun teman-teman berada, insya Allah dalam lindungan Allah dan juga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita, yaitu membaca silsilah adab dan akhlak dari buku yang sangat luar biasa, ditulis oleh seorang alim, ya, di mana judulnya adalah Wasayal Abalil Abna, wasiat seorang ayah kepada anaknya, di mana ini bukanlah semata-mata wasiat dari ayah kepada anak, melainkan ini adalah wasiat seorang guru kepada muridnya, namun sang mu'allif mendudukkan posisi seorang guru layaknya seperti seorang ayah dan seorang murid layaknya seorang anak, yang ditulis oleh Syekh Muhammad Syakir. Baik, kita telah sampai kepada daras yang kelima, yaitu berkenaan tentang fi hukukil ikhwan, berkenaan tentang hak-hak dalam bersaudara, ya, baik bersaudara dari sisi, ya, memiliki satu aliran darah maupun tidak, ya. Di sini beliau mulai dengan kalimat kasih sayang seraya memanggil muridnya dengan sebutan anak, ya bunayya, ya bunayya, ha anta qad asbahta, ha anta, ha, sekarang engkau, qad sungguh, asbahta, engkau telah menjadi, min talabatil ilmi syarif, min di antara talabatil ilmi, penuntut ilmu yang mulia. Maksudnya di sini gurunya mengingatkan kepada muridnya, wahai muridku, engkau telah menjadi seorang pelajar yang menuntut ilmu, dan tentunya walaka rufaqa. Rufaqa ini bentuk jamak dari rafiq, yaitu teman. Dan engkau pun memiliki rufaqa, teman fidarsika, dalam, ya, belajarmu, dalam proses menuntut ilmu. Dan satu hal yang harus kita ketahui, ya, teman dikala belajar, hum ikhwanuka, mereka adalah para saudaramu, wahum ashiratuka, dan mereka adalah keluargamu. Nah, seringkali kita malah menjadikan teman dalam proses kita belajar itu menjadi saingan kita. Ini yang harus digarisbawahi, bahwasanya
ya, yang menjadi saingan terbesar kita adalah diri kita sendiri, bukanlah orang lain. Karena tatkala kita menjadikan orang lain menjadi saingan terbesar kita, itu hanya menambah, ya, rasa gundah gulana kita dan galau yang berkepanjangan tatkala kita tidak bisa lebih baik darinya. Nah, akhirnya timbullah hasrat-hasrat dari bisikan setan untuk berbuat curang. Ya, maka di sini ada satu nasihat yang sangat-sangat berharga, ya, dan jadikanlah ini sebuah prinsip yang dimana nasihatnya adalah la tatmah, la tatmah. Janganlah engkau berambisi an takuna, supaya engkau menjadi afdol, lebih baik, minal akharin, dari orang lain. Akan tetapi walakin itmah, berambisilah, antakuna, supaya engkau menjadi afdol, ya, menjadi, supaya engkau menjadi lebih baik min nafsika as sabiqah, ya, agar engkau bisa menjadi lebih baik dari dirimu yang dulu. Nafsika, dirimu yang dulu. As-sabiqah kenapa muannas? Dia naat buat nafas. Nafas itu muannas. Jadi itu, ya. La tatma an takuna afdal minal akharin, ya. La tatma an takuna afdala minal akharin, walakin itmah an takuna afdala min nafsika as-sabiqah. Janganlah engkau berambisi supaya menjadi lebih baik dari orang lain, tapi berambisilah untuk menjadi lebih baik dari masa lalumu. Maka yang saingan terbesar dan terberat kita adalah diri kita sendiri. Apakah kita bisa menjadi lebih baik dari diri kita sebelumnya? Nah, itu seharusnya yang menjadi motivasi seseorang dalam mempelajari ilmu syar'i, agar dia bisa maju bareng-bareng bersama teman-temannya. Fa iyyaka an tu'dhiya. Nah, di sini beliau memberikan nasihat nih, ya. Karena teman-temanmu dalam pergaulan menuntut ilmu adalah saudaramu dan keluargamu, ya. Fa iyyaka an tu'dhiya, maka janganlah engkau menyakiti ahadan minhum, ya, salah seorang dari mereka, au tusi'a muamalatahu, ya, atau berlaku buruk, ya, berlaku buruk kepadanya. Nah, ini tidaklah boleh. Nah, kemudian beliau menyapa lagi, ya bunaya, idza jalasta lid-dars. Jika engkau duduk, ya, untuk belajar menuntut ilmu, lid-dars, fala tudayyiq ahadan. Nah, ini Masya Allah, ya. Janganlah engkau persempit tempat bagi temanmu. Tudayyiq, ya. Misalnya tempat masih masih luas, masih ada untuk satu orang space-nya di situ, tapi dia isi di sana seakan-akan tempat udah habis, gitu. Nah, tidak boleh. Jadi di sini ada perintah wamsah lahu, lapangkanlah tempat untuknya, untuk temanmu tadi, firmakan pada suatu tempat, ya. Hatta yatamakkana minal julus. Nah,
sampai temanmu itu bisa duduk dengan leluasa. Ya tamakkan. Kenapa demikian? Ya, fa inna mudayaqatal ikhwani fi majalisihim tughiru sudura. Ya, karena menyempitkan tempat duduk yaitu apa? Tidak memberikan kesempatan kepada seseorang untuk duduk, maksudnya kepada orang lain, kepada teman kita itu termasuk perbuatan yang mengesalkan dan ya menyakitkan di hati. Nah, tughirus sudur, ya itu hal yang bisa menyakiti hati. Wa tuwallidul ahqad wa tuthirus syurur. Nah, sehingga membuat tidak enak di hati serta apa? Tuthirus syurur, bisa memunculkan berbagai macam keburukan. Ya, teman tersebut bisa berpandangan negatif kepada kita. Ya, yang sering kita dengar istilahnya baper. Nah, keduanya bisa baper. Akhirnya apa? Komunikasi terhambat. Di sini apa? Ada firman Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jadikan motivasi. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis, kata Allah di surah Al-Mujadalah ayat 11. Wahai orang-orang yang beriman, jika dikatakan kepadamu idza qila lakum, jika dikatakan kepadamu, kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah dalam majelis. Fafsahu, maka lapangkanlah. Yafsahillahu lakum, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Masya Allah. Wa idza qila syuzu, dan apabila ya dikatakan berdirilah kamu fanshuzu, berdirilah kamu, ya maka berdirilah, ya niscaya Allah akan meninggikan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Masya Allah, sesungguhnya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman minkum di antara kalian, walladzina utul ilma darajatin, dan orang-orang yang telah Allah berikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-ilmu di sini adalah ilmu syar'i, teman-teman. Allah bima ta'maluna khabir. Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan. Nah, berikutnya beliau memberikan nasihat, ya bunayya, wahai anakku. Nah, idza ashkalat idza ashkalat mas'alatun. Masya Allah. Ala ahadi ikhwanika. Nah, ya. Jikalau ada salah seorang dari saudaramu, di sini maksudnya temanmu, fidarsihi, dalam pelajarannya, ashkalat mas'alatun, ya, dia mendapati suatu masalah, ya, dia mendapati suatu masalah, wa talaba minal ustadz, dan dia meminta, maksudnya di sini bertanya kepada seorang ustadz, idohaha, dia idohaha menjadi maf'ul bih itu dari talaba, meminta apa? Meminta penjelasan, ya, meminta penjelasan dari masalah. Haknya ini kembali kepada masalah nih. Idohaha, ya. Nah, lahu, kepada ustadz tersebut. Fastami' lima yaqulu. Ya, dengarkanlah baik-baik jawaban guru tersebut. Mungkin dengan demikian, ya, lima yaqulu ustadzuka fil jawab. La'allaka, ya, dengan demikian semoga tastafidu minal i'adati faidatan. Mungkin dengan demikian engkau akan mendapatkan suatu faidah, tastafidu, akan mendapatkan faidah, ya, minal i'adati faidatan, dari sebelumnya, ya, mendapatkan faidatan minal i'adah, dari sebelumnya yang belum pernah diketahui, lam takun ta'rifuha, yang engkau belum mengetahuinya. Naam. Wa iyyaka summa iyyaka an tatakallama bi kalimatin tadullu ala ihtiqarihi. Masya Allah. Ya. Nah, di sini hindarilah olehmu perkataan-perkataan yang dapat menyinggung, tadulu ala ihtiqarihi, menunjukkan atas peremehan, ya, meremehkannya, au an yadhhara ala wajhika ma yufidul istighfafa bi afkarihi, atau menunjukkan wajah sinis karena kurang berkenan atas pertanyaan temanmu. Nah, ini sering nih di perkuliahan.
gitu. Ketika ada seorang teman yang bertanya sulit gitu kan, nah ke mana, ke dosen, ke guru, nah ya. Atau bahkan misalkan di majelis ilmu, nah ya ada seorang di antara penuntut ilmu di sana, dia bertanya kepada guru dengan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin kita menganggapnya remeh-temeh gitu. Tapi ternyata jawaban dari seorang ustadz untuk menjawab pertanyaan tadi itu menjadi pengetahuan yang luar biasa karena sebelumnya kita belum pernah mendapatkan pengetahuan tersebut. Nah, karena memang seperti itu, ya. Saking luasnya ilmu seorang guru, ya, dia tidak, maksudnya, ya, tidak dikeluarkan sekaligus. Terkadang dia mengeluarkannya tatkala ada pertanyaan yang menghampirinya. Maka disitulah, ya, bertanyalah kepada seorang guru. Nah, jangan sampai ngangguk-ngangguk saja. Begitu. Barakallahu fiik. Jadi di sini tidak boleh kita meremehkan pertanyaan dari teman kita. Baik ya bunaya, berikutnya. Wahai anakku. Kila dikatakan lil Imam Abi Hanifah, dikatakan kepada Imam Abu Hanifah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, bima balagta ma balagta. Ya, ya maksudnya di sini pada suatu waktu, ya, pada suatu waktu dia ditanya, apa sebabnya sehingga engkau mendapatkan ketinggian ilmu pengetahuan? Ya, bima balagta ma balagta minal ilmi. Apa sebabnya engkau mendapatkan ketinggian ilmu pengetahuan yang sangat luas, luar biasa bahasa Arabnya. Kemudian Imam Abu Hanifah pun menjawab, qala ma bakhiltu bil ifadah. Ini luar biasa ini. Ya, ma-nya itu nafi. Aku tidak pernah apa? Bakhil, pelit. Ya. Aku tidak pernah malas, maksudnya bil ifadah. Ifadah apa? Ifadah itu dari kata istafada yastafidu. Nah, yaitu apa? Mengambil faidah. Istifadah. Aku tidak pernah pelit, tidak pernah malas dalam mengambil faidah, dalam mengambil manfaat, ya, di kala belajar maupun mengajar. Masya Allah. Ini jawabannya, ya. Walastan kaftu anil istifadah. Ya. Dan aku tidak pernah mencegah orang lain, ya, yang ingin belajar dariku. Nah, ya. Faya dari. Nah, faya bunaya. Nah, maka wahai anakku, ya, muridku, la tudayyiq ala ikhwanika. Janganlah engkau persempit. Toriko di sini, ya, menjadi maf'ul bihnya, maf'ul bih dari tudayyiq al-ilmi. Janganlah engkau mempersempit jalan ilmu kepada saudaramu. Idza talabu, jikalau mereka meminta min ustadzatihim. Bertanya maksudnya, ya. Tahqiq masalah. Nah, tentang masalah. Ketika mereka bertanya pada guru tentang masalah yang benar-benar lam ya'rifuha, yang benar-benar mereka belum mengetahuinya. Haqqal ma'rifah, yang benar-benar mereka itu belum mengetahuinya. Wasyarikhum fil istima'. Nah, ila ma taqulul ustadz in kuna turidul khabra li nafsika. Masya Allah. Ya. Dan berserikatlah kepada mereka. Maksudnya ketika mereka bertanya kepada seorang guru, maka kita harus ikut turut mendengar, ya, pertanyaan yang dia lontarkan dan jawaban yang akan diberikan oleh guru tersebut kepada mereka. Jadi kita harus mendengarkannya. Terkadang kan di setiap majelis kalau udah sesi tanya jawab itu langsung buka HP gitu. Karena dia menganggap apa? Pertanyaan yang ditanyakan oleh seorang teman ataupun salah seorang di majelis ilmu tersebut, dia mengira tidak ada sangkut pautnya oleh dengan dirinya. Ya, karena memang dia tidak ingin mempertanyakan hal tersebut. Akhirnya apa? Dia buka HP,
dia scroll-scroll Instagram, scroll-scroll status WhatsApp gitu. Banyak sekali antum nanti bisa jumpai itu di majelis ilmu bagian akhir ketika sudah apa? Sudah sesi pertanyaan. Nah, paling dia dengarkan kalau pertanyaannya sedikit kontroversial, akhirnya dia langsung dengarkan tuh. Tapi kalau enggak remeh-temeh, ya jarang ada orang yang mau mendengarkan. Nah, ini beliau memberikan nasihat di sini. Kita harus dengarkan, ya. Nah, begitu. Janganlah engkau persempit jalan menuntut ilmu bagi teman-temanmu ketika mereka bertanya kepada guru tentang masalah yang benar-benar mereka belum ketahui. Jika engkau menghendaki suatu manfaat, nah di sini ya, temani. Nah, temanilah mereka dalam menyimak syarikhum fil istima'. Nah, dalam menyimak penjelasan guru ilama yaqulul ustaz. In kuna turidul khaira. Jikalau memang engkau menginginkan kebaikan li nafsika untuk dirimu. Nah, berikutnya ya bunaya wahai anakku. Ya. Inalaka min ikhwanika man yusyarikuka fil maskani wal mabit. Jika engkau tinggal bersama beberapa temanmu dalam satu maskan. Maskan ini apa? Asrama ya. Mabit, ya, tempat tinggal. Fahris ala rohati ikhwanika. Nah, fi masakinihim. Maksudnya apa di sini? Maka jagalah dirimu, ya. Jangan sampai meresahkan mereka. Fahris ala rohati ikhwanik. Jangan sampai mengganggu ya istirahat saudara-saudaramu di tempat-tempat istirahat mereka masa kini. Wa idza jaa waktu naum. Nah, ini kan untuk santri nih ya. Nah, apabila datang waktu tidur, waktu untuk istirahat, ya. Baik, kita lihat di sini. Fala tuz'ijuhum bil mutala'ah. Masya Allah. Ya, jika waktu istirahat telah tiba, janganlah ganggu mereka. Fala tuz'ijhum, janganlah ganggu tidur mereka itu. Janganlah engkau mengganggu waktu istirahat mereka. Bil muthala'ah wal mudzakarah. Maksudnya di sini apa? Dengan suara kerasmu dalam membaca dan menghafal. Misalkan dalam satu kamar santri isinya 4 orang. 3 teman tidur. Satu teman ini adalah orang yang rajin. Ketika di malam hari dia selalu apa? Memurojah pelajaran. Nah, ini harus diperhatikan. Dipelankan suaranya, maksudnya begitu. Bukan berarti tidak boleh mutolaah dan tidak boleh bermudzakarah, enggak demikian. Tapi apa? Dikecilkan volume dari suara tatkala sedang memurojah. Dan ternyata ini bisa dipraktikkan kepada kita, ya, kepada kita yang tidak di pesantren. Misalkan kita hidup di rumah tinggal bersama apa? Orang tua. Nah, atau ketika kita tinggal sendiri pun juga sama. Ya, ternyata di malam hari kita sisihkan waktu untuk belajar ya, kita kecilkan. Nanti kita bisa mengganggu tetangga sebelah. Nah, watlub lahum minar rohah. Ya, watlub lahum minar rohah. Utlub, belajarlah dengan sopan. Ya, nah, nah pada mereka minar rohah. Ya, mintalah kepada mereka minar rohah. Ya, istirahat tatlubuhu li nafsika. Nah, yang dimana engkau meminta istirahat itu untuk dirimu juga sama. Gitu. Fa idza tala'al fajru, maksudnya di sini watlub lahum, biarkan mereka ya, biarkan mereka beristirahat dengan tenang. Mata tulubuhu li nafsika, seperti ya engkau pun juga kalau istirahat pasti inginnya istirahat dengan tenang. Maksudnya istirahat dengan tenang ini tidur ya, bukan maksudnya selamanya istirahat, enggak. Baik, barakallahu fiik. Fa idza tala'al fajru, jikalau fajar telah datang, telah tiba, wastaiqadta, dan engkau pun bangun. Ini dari kata istaiqadha yastaiqidhu. Nah, ya.
Istaikotta, engkau bangun dari tidur. Liada ifaridatis sholah, untuk melaksanakan kewajiban sholat. Fa'aikiz ikhwanaka. Masya Allah. Ya, bangunkan saudaramu birifkin walutfin. Ya, dengan lemah lembut. Nah, ini nyuruh ya. Fa'aikiz. Itu fil amr tuh. Ikhwanaka birifkin walutfin. Sama juga. Jika kita tinggal di suatu rumah ya, bersama keluarga kita bangunkan mereka dengan lemah lembut. Jangan disiram air, enggak. Lemah lembut. Nah, wahafidhu 'ala shalah, ya. Wahafidhu 'ala shalah. Ya. Dan ya, jagalah salat jamaah. Maksudnya apa? Salatlah berjamaah. Nah, fi jamaatin fa inna salatal jamaah afdalu minas salati afzadzan. Karena salat secara berjamaah itu lebih afdal daripada salat seorang diri, ya. Khususan ini untuk apa? Laki-laki, rijal. Nah, ya bunayya, wahai anakku, idza sta'ana bika ahadu ikhwanika. Nah, jika salah seorang dari saudaramu itu ista'ana, meminta tolong kepadamu, bika, ala amalin, atas suatu pekerjaan, la yastati'u al-qiyama, yang dimana dia tidak mampu untuk ya, melaksanakan atau melakukan pekerjaan tersebut wahda, seorang diri, fala tabkhal bi musa'adatih, maka janganlah engkau pelit untuk membantunya. Masya Allah. Wa iyyaka an tudhira, ya. Nah, ya, annaka sahibul fadli alaihi bihadhil musa'adah. Jauhkan sikap membanggakan dirimu bahwa engkau lebih memiliki keutamaan, ya, dari temanmu, ya. Wa iyyaka an tudhira lahu, menampakkan kepadanya bahwasanya engkau adalah sahibul fadl. Masya Allah, pemilik kemuliaan. Dengan apa? Membantunya. Nah, kita di sini faedah yang bisa kita dapatkan ini nasihat agar tatkala kita menolong saudara kita, menolong teman kita, lupakan kebaikan tersebut. Ya, jangan diingat-ingat. Biarlah dia yang mengingat kebaikan kita. Kita yang melakukan kebaikan kita lupakan. Agar kita nantinya bisa terbebas dari apa? Menganggap diri kita hebat gitu. Diminta tolong oleh orang. Nah, ya. Nah, di sini apa? Beliau memberikan suatu nasihat sebagaimana yang penulis nukilkan dari sabda Rasulullah SAW. Jadi di sini penulis mengutip hadis, ya, mengutip hadis yang luar biasa. Wahai anakku, Rasulullah SAW pernah bersabda, al-mu'minu lil mu'min. Seorang yang beriman terhadap orang yang beriman lainnya, kalbunyan, seperti suatu bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dhan, yang satu sama lain itu saling menguatkan. Hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Ini ada catatan kakinya satu. Rawahu Al-Bukhari. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam An-Nasa'i, dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, dari sahabat yang bernama Abu Musa Al-Asy'ari. Barakallahu fikum. Mungkin pagi hari ini kita bisa mendapatkan faidah dari dars atau bab yang kelima ini, fi hukukil ikhwan. Semoga kita bisa menerapkannya di dalam kehidupan dan kita bisa menyebarkannya kembali kepada saudara-saudara kita. Entah kelak ke anak murid kita atau ya kepada keluarga-keluarga kita. Nah, barakallahu fikum, semoga Allah mudahkan itu semua. Kita memohon ampun kepada Allah dan memohon keistiqomahan dalam menuntut ilmu serta mengamalkannya. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma alimna ma yanfa'una
وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجب لها سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك شكرا جزاكم الله خيرا على حضوركم وبارك الله في علومنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. وإياكم